Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Salam sejahtera, kasih karunia, damai dan berkah dari Tuhan menyertai Bapak Ibu semuanya. Shalom. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bersyukur sudah boleh menunaikan tugas pelayanan perjalanan mission trip ke Jepang selama kurang lebih 10 hari dan boleh kembali ke tanah air tanggal 14 kemarin, dan sekarang boleh melayani kembali pelayanan doa pagi bersama Bapak Ibu sekalian. Semua keselamatan kami terima, kesehatan, 26 personil rombongan dari Indonesia, baik dari Solo, Klaten, Jogja, Jakarta, Kalimantan, ada 26. Ada pendeta, ada misionaris, ada pengusaha. Kami berangkat menuju ke Jepang di kota Nagoya, turun pesawat kami dan kunjungan perdana kami. Di sana disambut oleh misionaris yang sudah ada di sana puluhan tahun. Ada 4 negara yang kemarin bersepakat bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan misi di Jepang. Ya, ada Brasil, ada China, ada Indonesia sendiri, lalu ada teman-teman dari Spanyol. Kita bersepakat untuk dalam tanda petik menggarap pelayanan misi di Jepang. Karena tidak hanya orang asli Jepang yang perlu mendapatkan sentuhan, tetapi penduduk dunia semua ada di sana. Sehingga banyak yang hidup untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara manusiawi sepertinya mencapai puncak capaian sukses ya, bekerja gajinya besar ya, lalu di tengah kota yang begitu modern maju, menjanjikan kenyamanan, keamanan, kecepatan, kemudahan dan seterusnya, sampai merasa orang-orang di sana itu tidak perlu lagi Tuhan. Yang penting masih ada pekerjaan dan ada uang, mereka bisa apa saja. Kurang lebih itu isi hati penduduk yang ada di Jepang, baik masyarakat asli sampai kepada para kaum pendatang. Ada rasa kering yang dialami secara umum, jiwa-jiwa mereka merasakan kekeringan yang luar biasa. Kami berpindah ke 7 kota besar dengan berjumpa misionaris-misionaris yang ada, lalu berdoa di tempat-tempat simbolis di mana kami akan menebarkan jala Injil keselamatan itu, baik itu di lembaga pemerintahan, pusat pemerintahan, di pusat militer, di pusat pendidikan, di pusat perdagangan dan seterusnya. Kami berdoa di titik-titik itu, memuji Tuhan. Ya, bersyukur tidak terlalu ketat di sana, ada hal-hal seperti itu, welcome saja, tidak dicurigai seperti negara-negara lain. Komunitas-komunitas Kristen sangat dipantau, tetapi di sana kami cukup leluasa, hanya dibatasi waktu, misalkan mengadakan pujian penyembahan di lapangan pusat pendidikan di Kyoto misalkan, itu hanya diberi waktu 20 menit, habis itu harus meninggalkan tempat gitu ya. Ada petugas yang datang, ini apa, dari mana, keperluannya apa, nah, nanti boleh silakan, tapi 20 menit saja di tempat itu dan seterusnya. Selebihnya mudah kami bisa berjumpa, hanya masih terkendala persoalan bahasa ya, memang tidak mudah untuk Jepang, tulisan maupun bahasa yang sangat rumit, tidak mudah. Tapi dari sisi kontak relasi batin, lalu tanggapan gestur personal, itu dengan kehadiran pekerjaan misi seperti ini, mereka sangat memberi ruang dan menghormati sekali. Sebagian bisa sepotong-potong bahasa Inggris begitu, ketika kita menjelaskan bahwa kami ini sedang berdoa untuk negeri ini, mereka sangat memberi hormat dan menyatakan apresiasi, kamu yang jauh-jauh dari negaramu punya pemikiran seperti itu ya untuk negeri kami dan seterusnya. Itu yang bisa bahasa Inggris, mengkomunikasikan, mereka sangat respect sekali dengan kedatangan kita di sana.
Kurang lebih begitu oleh-olehnya sedikit yang bisa kami sampaikan. Gambar-gambar, video foto ya lain kesempatan, nanti kalau ada waktu bisa ditayangkan di di layar kita. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih dukungan doa Bapak Ibu semua, membawa 26 orang dengan usia yang berbeda-beda itu tidak mudah ya. Lalu waktu yang sangat ketat, bangun tidak boleh kurang dari jam 4 pagi. Kami terus doa penyembahan di tempat penginapan kami. Jam 6 kami sudah harus menuju ke perjalanan ke titik-titik yang kami tuju. Balik masuk ke penginapan paling gasik itu jam 11 malam. Itu selama 10 hari begitu terus. Lalu jalan kaki itu sehari ya bisa 5-10 kilo kita harus jalan kaki. Dari titik parkir menuju ke tempat, dari titik kunjungan menuju ke tempat lain, tidak semuanya kita tempuh dengan kendaraan umum. Ya selain biaya dan situasinya memang seperti itu, di sana sudah biasa sekali dengan jalan kaki dan sepeda ontel dari satu tempat ke tempat yang berjarak antara 3-5 kilo itu biasa ditempuh dengan jalan kaki dan sepeda ontel. Sentral parkirnya di mana, gedung yang dituju di mana itu modelnya seperti itu. Tidak selalu parkir itu di depan gedung di mana kita sedang berkepentingan di situ. Parkirnya bisa sangat jauh, 3 kilonan. Lalu parkir di situ mobil, orangnya jalan kaki menuju gedung di mana kita. Itu setiap hari kami menjumpai seperti itu. Tapi diberi sehat, ini semua karena berkah Tuhan, doa Bapak Ibu semua, sehingga kami yang berperjalanan boleh selamat, yang ditinggal di rumah dan juga seluruh jemaat semua dalam keadaan baik-baik. Kita syukuri ini kemurahan dan berkat dari Tuhan. Untuk itu mari kerinduan hati kita untuk bersekutu kembali dalam doa pagi segera kita mulai. Kita hening sesaat, menata hati menuju ke doa pagi kita bersama-sama. Mari bersaat teduh dan menguduskan pelayanan ini. Dalam keheningan hati ini, kita kuduskan pelayanan doa pagi kita saat ini dengan pengakuan, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Turunlah memberkahi hidup saudara, kasih karunia, damai dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Dilanjutkan dengan doa pembuka. Kami berdoa mengucapkan syukur ya Tuhan kepadamu, berkah keselamatan, anugerah damai sejahtera, kelimpahan kasih persaudaraan yang boleh kami terima sampai dengan hari ini, mengalir dari Tuhan untuk kami syukuri, kami terima dengan segala pujian. Tuhan begitu mengasihi dan memberkati umat-Mu semua, terlebih hamba-Mu yang Engkau izinkan melihat dunia, berperjalanan jauh ke negara lain dengan bertemu suku-suku bangsa asing yang begitu banyak jumlahnya di salah satu negara super maju, Jepang. Kami bersyukur perjalanan membawa banyak pelajaran untuk kami renung-renungkan, bahkan mengasah kembali jiwa kami sebagai seorang hamba Tuhan. Bagaimana visi misi pelayanan lebih dari sekedar rutinitas yang ada setiap hari di tempat ini. Namun Tuhan mengizinkan melangkahkan kaki kami jauh, melihat mata kami jauh, mendengar dan membuka telinga kami lebar, sehingga hati kami diperlihatkan kepada penglihatan atau sebuah permenungan baru, di mana jangkauan pekerjaan Tuhan itu begitu luas. Masih banyak yang harus dijamah dikerjakan. Tidak boleh berkutat berhenti pada titik tertentu, namun harus terus bergerak progresif mengikuti apa yang menjadi arus pergerakan zaman ini. Pewarta-pewarta Injil, berita keselamatan di dalam nama Yesus yang tidak pernah kusam itu harus diwartakan kepada generasi yang hidup di tengah kemodernan zaman ini.
hamba mengucap syukur diizinkan boleh ikut dalam rombongan tim mission trip ke Jepang. Betul-betul saya dibukakan, diberi wacana yang begitu luas, sehingga ada semangat yang membaharui kehidupan pelayanan hamba-Mu ini. Kami berdoa saat ini memulai kembali layanan doa pagi di gereja ini, GKJ Klaten, bersama para kekasih hati Tuhan yang dengan penuh setia telah tekun hadir di ruangan ibadah ini, maupun yang nanti akan mengikuti melalui rekaman YouTube. Tuhan memberkati roh kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami menyatu dengan Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan, mengerti kehendak-Mu, paham dan peka akan hadirat Tuhan. Sabda-Mu kami nantikan menjadi makanan rohani kami. Tuhan berkenan berfirman, Tuhan berkenan mengisi hidup kami, dan menunjukkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami semua siap untuk menerima, mendengar, dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami naikkan. Haleluya, amin. Baiklah saudara sekalian, mari kita menerima pembacaan Injil yang tertulis dalam Markus pasal yang ke-12. Injil Markus pasal yang ke-12 pada bacaan ayat 1 sampai dengan ayat 12 yang demikian bunyi firman-Nya. Markus 12 ayat 1 sampai 12. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang, anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudnya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikian pembacaan sabda Tuhan untuk kita renungkan pagi hari ini. Berbahagialah yang mau mendengar berita firman ini, merenungkan dan siap melaksanakan di dalam kehidupannya. Haleluya. Kasih karunia yang selalu memberi kesempatan. Dari tema besar kasih karunia Tuhan untuk semua orang. Di bulan November ini, tema kita, kasih karunia Tuhan itu bukan berlaku eksklusif
hanya untuk sekecil, segolongan, sekelompok orang. Tapi di dalam Allah mengasihi dunia ini, kasih karunia-Nya berlaku untuk seluas-luasnya, bahkan semua orang. Di dalam menyatakan kasih karunia-Nya, Tuhan itu berlaku memberi kesempatan. Ditegur sekali belum tobat, diberi kesempatan kedua. Ditegur kedua belum tobat, diberi kesempatan ketiga. Ditegur ketiga belum tobat, Tuhan datang dengan caranya. Sampai di titik itu tidak mau mendengarkan Tuhan, maka ayat yang ke-12 berkata di dalam bacaan ini, ayat yang ke-9 berkata dalam bacaan ini, sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Cerita tentang ilustrasi kebun anggur yang disiapkan oleh pemiliknya, lalu disewakan kepada para penggarap dengan janjian bagi hasil ini, merupakan kisah di mana Tuhan Yesus ingin mencelikkan hati orang-orang Yahudi sebagai umat yang terpilih di mata Tuhan sesungguhnya. Terpilih untuk diselamatkan, terpilih untuk mewartakan keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain, supaya bangsa-bangsa lain menjadi pengikut Allah pencipta langit dan bumi, Yehova. Tetapi ternyata orang-orang Yahudi sendiri jatuh ke dalam berbagai-bagai penyimpangan, tidak mempercayai kembali janji yang sudah Tuhan nyatakan kepada mereka, sampai kepada janji akan datangnya pemulihan melalui sosok utusan Mesias di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu terjadi pada pribadi umat bangsa pilihan, orang-orang Yahudi yang berhimpun sebagai bangsa Israel. Mereka tidak menyadari keterpanggilan mereka, mereka tidak menyadari kasih karunia yang sudah bekerja dari Allah. Mereka dipilih bukan karena baik, mereka dipilih bukan karena suci, mereka dipilih bukan karena taat. Sepenuhnya mereka dipilih karena Allah membangun janji yang harus digenapi melalui bangsa itu. Tetapi bangsa itu sendiri melupakan, sehingga sebagai penggarap kebun anggur lalai memberikan apa yang menjadi kewajibannya, bahkan punya milik untuk berkuasa atas kebun anggur itu sendiri. Digambarkan dalam ilustrasi ini tadi, sang pemilik kebun anggur sengaja membuat kebun anggur itu untuk disewakan kepada para penggarap-penggarap. Bahkan dalam menyiapkan sudah sampai kepada alat untuk panen anggur, yaitu pemerasan, sudah disiapkan. Artinya sang pemilik ini sangat berharap ketika kebun anggurnya nanti digarap oleh para penyewa, menghasilkan buah anggur yang bisa dipanen dan diolah menjadi air anggur yang begitu berharga. Tetapi ternyata tidak sedikit pun hasil itu diperoleh oleh pemilik, hingga harus ditanyakan dengan utusan. Hamba pertama datang untuk menanyakan mana hasil panennya, bagi hasilnya mana. Hamba pertama dipukul, dipermalukan. Hamba kedua dipukul, dipermalukan. Hamba ketiga dibunuh. Sampai akhirnya sang pemilik kebun anggur itu harus mengutus anak tunggalnya sendiri. Nah, ini simbol, ini gambaran kepada orang Yahudi, sampai mengingatkan mereka sampai Allah menjelma di dalam pribadi Yesus Kristus yang juga disebut sebagai anak tunggal Allah, Bapa dari surga. Utusan pertama para nabi tidak mereka dengar untuk menagih hasil kehidupan mereka sebagai umat pilihan. Semestinya adalah mengalirkan anggur kehidupan di dunia ini. Bangsa pilihan Israel itu memetik buah hasil garapan mereka, mengalirkan anggur kehidupan bagi dunia, tetapi tidak ada hasil yang diterima oleh sang pemilik, yaitu Allah Bapa. Dari kebun anggur Israel tidak menghasilkan buah dan panen anggur seperti yang diharapkan, hingga Allah harus mengutus hambanya berupa nabi, hambanya berupa para raja,
hambanya berupa para imam untuk mengingatkan kembali status bangsa pilihan ini untuk memberikan kewajibannya kepada Allah, yaitu membuahkan hasil kebun anggur itu di tangan Tuhan, yaitu bangsa-bangsa lain untuk dituai untuk menjadi bangsa yang ikut menyembah kepada Allahnya bangsa Israel. Ternyata mereka tidak berhasil. Tidak ada buah anggur yang bisa diberikan dalam kerjasama antara Allah dengan umat pilihan bangsa Israel itu. Dan Allah begitu rupa memberi kesempatan pertama ditegur, memberi kesempatan kedua, memberi kesempatan ketiga, sampai datang mengutus putra tunggalnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kasih karunia utawi sih rahmatipun Gusti menika sifatipun tansah paring kesempatan. Mila kula panjenengan boten pareng lalai. Kalau masih diberi kesempatan ditegur sekali, saudara tidak boleh mengeraskan hati untuk harus ditegur 2 kali. Tetap ada batas waktu kasih karunia itu nanti bekerja dalam mengingatkan saudara. Bahkan kalau pada akhirnya sampai pada titik saudara berkata, gini aku berbuat gini ya ora eneng apa-apane, itu jangan merasa kalau yang saudara perbuat itu berarti aman-aman saja. Itu bisa karena Tuhan masih memberikan kelonggaran kesempatan, sehingga ketika saudara tidak memanfaatkan, tiba-tiba seperti sebuah mulut ikan paus yang saudara tidak sadari tiba-tiba sudah langsung terkancing dan tidak bisa terbuka lagi, menangkap atau membawa saudara kepada maut. Sudah tidak ada lagi ruang dan kesempatan untuk tobat. Jadi firman ini berbicara tentang kesempatan, itu adalah kasih karunia. Mungkin ada di antara saudara yang mendengarkan renungan firman ini, saudara sedang jatuh ke dalam sikap hidup yang tidak layak, yang tidak berkenan, yang saudara sadari di hati dan batin saudara terdalam. Saudara sedang melakukan keberdosaan di hadapan Tuhan. Saudara sedang berbuat ingkar setia kepada Tuhan, menjauh, tidak pernah beribadah umpamanya, berbuat dosa, tapi tidak pernah ada akibat yang secara langsung saudara terima. Itu bukan berarti tidak ada apa-apa dengan dosa saudara. Itu bukan berarti, berarti ini bukan pelanggaran ini. Buktinya saya tidak kena semprit, saya tidak kena sanksi. Tidak. Itu semua tetap membutuhkan pertobatan. Itu semua membutuhkan titik henti. Kalau saat ini belum dijatuhi sanksi, itu hanya karena kasih karunia Allah yang sifatnya memberi kesempatan. Saudara sadar dari diri sendiri, harapannya Tuhan. Saudara introspeksi sehingga keputusan untuk berhenti itu lahir dari keputusan pribadi, tidak karena ditekan-tekan, tidak karena merasa dielek-elekke, ning sadaro karepmu dhewe, sadar saka atimu dhewe. Kesempatan yang bersifat anugerah dari Tuhan atas keberdosaan yang terjadi dalam hidupmu itu bukan karena Tuhan tidak tahu atau lalai untuk menjatuhkan sanksi, tetapi Tuhan begitu menganugerahimu waktu dan ruang tobat yang begitu luas. Tetapi kalau ini tidak engkau gunakan, engkau akan berada di ujung maut yang sudah tidak ada kesempatan untuk berbalik tobat lagi. Mana kau pilih, saudaraku? Menerima teguran-teguran dari Tuhan secara lembut, seperti datangnya hamba yang pertama memberikan peringatan, menegur dan menanyakan, saudara langsung sadar dan saudara langsung tobat? Atau tiba-tiba saudara kehilangan kesempatan karena semua ruang tobat yang merupakan anugerah Allah memberi kesempatan bertobat, saudara abaikan. Saudara tinggal masuk ke dalam ruang penghukuman dan penghakiman. Mari, bila saudara dalam pergumulan dosa saat ini,
berikan ruang kesempatan tobat ini di hatimu untuk segera kau gunakan bertobat. Tinggalkan dosamu, tinggalkan kebiasaan hidup yang rusak, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bangun kehidupan baru yang mencerminkan damai sejahtera, yang mencerminkan hidup jauh dari perbuatan dosa dan cela, yang membawa ketenteraman bagi pribadimu sendiri maupun ketenteraman bagi anggota keluargamu. Mungkin ada di antara saudara yang melihat tayangan ini, mengikuti doa pagi ini, saudara baru menyadari tutur kata, tingkah laku, sehari berganti minggu, minggu berganti bulan, yang saudara lakukan itu meresahkan orang lain. Mungkin ada banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan meresahkan tidak menyadari. Tapi melalui renungan pagi ini, Tuhan mengajak saudara introspeksi. Kalau ternyata saudara disadarkan tutur katamu mungkin sering mengumpat, mungkin sering menghakimi, mungkin sering melukai perasaan orang-orang terdekat, orang-orang di sekitarmu. Mungkin perbuatanmu merugikan, membuat orang lain tertekan, terancam, terlampau kasar, terlampau keras, atau bahkan perbuatan yang sifatnya memaksa, atau perbuatan yang sifatnya membuat orang lain itu rugi. Saudara tidak pernah menyadari dan seolah-olah tidak ada dampak apa-apa. Saudara makan enak, saudara mendapatkan hasil dari perbuatan-perbuatan tercela itu berupa apa yang saudara ingini. Kalau saudara ingin uang, saudara bisa dapat uang dari cara hidupmu yang kotor dan rusak itu. Tapi seolah-olah tidak ada dampak apa-apa. Namun pagi ini Tuhan ingatkan, itu semua karena kesempatan. Saudara masih diberi kesempatan untuk segera tobat. Bukan berarti yang saudara perbuat hari ini aman dan baik-baik saja. Mari tinggalkan dosamu. Mari arahkan hidupmu pada Tuhan. Mari kembali menjadi penggarap-penggarap anggur yang hasilnya itu bisa diberikan kepada sang pemilik. Jangan curang, jangan berlaku loba hati, menguasai apa yang bukan menjadi milik saudara. Tetapi hidupmu adalah bekerja di ladang anggur Tuhan untuk memberikan buah-buah panenan anggur berupa kehidupan saudara yang menyenangkan hati Tuhan, penuh kelembutan, selalu memuji menyembahnya, beribadah dengan khusyuk, setia membaca firman Tuhan. Halo orang-orang Kristen, halo jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, masihkah kesetiaanmu sebagai penggarap-penggarap kebun anggur itu menunjukkan sikap setia dasar kepada Tuhan berupa gemar mendengarkan suaranya, yaitu firman Tuhan, berdoa, bersekutu secara pribadi, ataupun hidupmu engkau persembahkan untuk menunaikan tugas-tugas pekerjaan mewartakan damai sejahtera Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Hasilkan buah dari ladang dan kebun anggurnya Allah. Dan jangan abaikan kesempatan ketika saudara terhalang dosa, berbuat keji, berbuat salah kepada sesama maupun di hadapan Tuhan. Jangan anggap itu bukan apa-apa karena tidak menerima dampak langsung dari perbuatan jahat saudara. Semua itu diberikan berupa anugerah yang namanya kesempatan untuk bertobat. Tuhan memberkati saudara, membuka hati saudara, dan menunggu dengan tangan yang terbuka. Mari kepadaku, semua yang jatuh ke dalam dosa, datanglah, aku akan memberi pengampunan kepadamu. Mari kepadaku, semua yang sadar diri telah jauh dari perjalanan hidup mencintai dan mengasihi Tuhan, kembalilah setia, hidup mengasihi Tuhan. Semua merupakan kesempatan yang bisa saudara pergunakan karena merupakan anugerah terbaik. Kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tidak harus dengan teguran-teguran yang keras, tapi dengan hati yang sadar, pikiran yang mulai introspeksi diri,
bahwa saudara tidak bisa terus-menerus menjalani kehidupan dengan pola rusak, dengan pola berdosa, dengan pola perjalanan yang menjauh dari Tuhan. Harus segera kembali bertobat, membaharui kehidupan, dan menyerahkan dosa-dosa saudara untuk mendapat ampunan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman ini menjadi penghiburan, kekuatan, dan pemandu kehidupan saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa. Mungkin ada titipan pokok doa yang bisa kita panjatkan. Dipersilahkan yang ada pokok doanya. Bu Sri Estu. Ibu Sri Estu operasi. Ibu Wedi Heru operasi lagi. Wonten malih? Sampun kondur nggih? Wonten malih? Nggih? Oh, Mbak Deborah. Terus pundi? Sudah membaik? Oh, masuk rumah sakit. Nggih. Nggih? Oh iya. Wonten malih? Cukup? Baiklah, mari Bapak Ibu, kita membawa pokok-pokok doa ini dalam doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Sang pemilik kebun anggur kehidupan, begitu luas kesempatan, kemurahan untuk ruang tobat Engkau berikan kepada dunia ini, supaya mereka yang jauh dari Tuhan, berlaku semena-mena, tidak peduli kepada pekerjaan Tuhan, bahkan kepada pribadi Tuhan, orang-orang tersebut tetap mendapat ruang tobat dalam kehidupannya. Kami mengucap syukur untuk renungan ini, mengingatkan kami bahwa kesempatan adalah anugerah. Jangan sampai menjadi sempit karena kami lalai, karena kami membiarkan dan mendiamkannya, sehingga tiba-tiba jatuh pada penghujung kehidupan. Kami berdoa, seruan-seruan tobat yang kami wartakan kepada dunia ini ditanggapi dengan baik dan benar oleh umat manusia. Mereka yang hidup dalam keberdosaan mau meninggalkan dosa-dosanya. Mereka yang jauh dari Tuhan mau kembali kepadamu untuk hidup bertaat, hidup setia, hidup kasih, hidup kudus, hidup menurut sabda Tuhan, sehingga dunia ini akan damai. Umat manusia akan bertobat, mempunyai hati yang isinya adalah percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Kami doakan mereka yang sudah hidup sebagai orang-orang Kristen, tetapi suam-suam kuku, menjauh perlahan, tidak datang ibadah tahunan, tidak ikut perjamuan kudus, tidak mau persekutuan dengan sesama saudara seiman. Kiranya Tuhan sentuh hati mereka. Mereka sebagai penggarap-penggarap kebun anggur, dinantikan hasil kehidupan mereka di kebun anggur Tuhan, yaitu di gereja, di ladang milik kepunyaanmu ini. Mereka bisa bertumbuh, mereka bisa dewasa iman, mereka bisa mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan dan sesama. Namun dalam kenyataan banyak orang Kristen yang kosong kehidupannya, hampa kesetiaannya, tidak hidup dalam kekudusan, namun hidup seturut dengan nilai-nilai dunia. Kami berdoa, sadarkanlah hatinya, lembutkan jiwanya, tuntunlah kembali mereka untuk datang kepada Tuhan dalam kesetiaan, sehingga ruang kesempatan yang Tuhan beri menjadi anugerah untuk setiap pribadi yang menjauh darimu ini hidup kembali dalam pertobatan. Kami berdoa
untuk sanak saudara kami yang memerlukan dukungan doa, Ibu Sri Estu, gangguan tulang tangannya yang mengalami jatuh dan retak, untuk dioperasi, dipulihkan, sembuh demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Ibu Wedi Heru Pratmanto, kembali menjalani tindakan operasi, Tuhan ulurkan tangan, membawa perjalanan operasinya lancar, kesembuhan datang, sempurnakan kesehatan Ibu Wedi, bebas lepaskan dari gangguan sakit kembali. Dalam nama Yesus disempurnakan kesehatan tubuh sanak saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Joko Sutono Lilik yang setelah masa perawatan di rumah sakit, pemulihan di tengah keluarga saat ini, kiranya diberkati Tuhan, sembuh, sehat, segar badan tubuh raganya, dijauhkan dari kelemahan, memperoleh pertolongan dan cinta kasih dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudari Deborah Kris yang mana dalam perawatan kembali masuk ke rumah sakit. Kami meminta pertolongan, kuasa kasih dan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk menghadapi pesta demokrasi Pilkada 27 November di bulan ini. Berjalanlah damai, lancar, jauh dari gangguan, aman, semua selamat, yang terpilih seturut dengan tuntunan dan kehendak-Mu saja, diberkati, dijauhkan dari sandungan, menerima hasil pemilu dengan damai di seluruh penjuru wilayah kabupaten, provinsi, kota, provinsi maupun kota. Semua pemilihan kepala-kepala daerah berjalan dengan sukses, jauh dari sandungan-sandungan yang membawa suasana dan dampak kerugian. Namun semua berjalan dalam tuntunan kemurahan kasih-Mu saja. Bapak yang penuh kasih, hamba juga berdoa besok hari Minggu akan ada peribadahan. Di seluruh tempat ibadah di gereja ini kami mohon berkat Tuhan turun. Tuhan menyertai di Klaten jam pertama, para pelayan Tuhan, pemimpin ibadah dan pengkhotbah. Tuhan menyertai dan memberkati di Klaten jam kedua sore hari, pemimpin ibadah dan seluruh pelayan yang ada. Demikian pula di Pepantan, Bareng dan Tegal Yoso. Sementara hamba-Mu pagi ini akan berangkat ke Ambarawa untuk menunaikan tugas pelayanan di GKI Ambarawa. Besok berkhotbah 2 kali. Tuhan menyertai perjalanan pagi ini untuk menuju ke Ambarawa, transit di Taman Doa Getsemane. Sekeluarga kami akan berdoa di sana dan besok pagi menunaikan tugas khotbah di GKI Ambarawa jam pertama 6:30 dan jam 9 untuk ibadah yang kedua. Mohon kekuatan, mohon keselamatan, rahmat anugerah yang datang dari Tuhan membakar hati hamba-Mu untuk terus berapi-api dalam pelayanan. Engkau memberkati rekan sepelayanan majelis gereja di tempat ini yang telah Tuhan karuniai berkah untuk bisa bekerja sama dalam satu hati, satu roh, satu jiwa, memeliharakan domba milik kepunyaan Tuhan di kebun anggur-Mu GKJ Klaten ini. Tuhan berkati penatua, diaken, dan seluruh rekan-rekan aktivis di komisi-komisi pelayanan yang ada di gereja ini, sehati sepikir, sejiwa, seroh, setujuan. Kami juga sedang merencanakan program kerja dalam minggu-minggu ini, rapat program kerja, pemaparan, baik itu setiap bidang dan komisi-komisinya, maupun visi misi untuk tahun terdekat, 1 tahun, maupun juga untuk caturwarsa 4 tahunan yang kami jalani. Kami berkahi di dalam nama Yesus semua dalam keterlibatan membangun gereja ini dengan menyumbangkan pikiran, ide, gagasan yang terbaik. Kami juga berdoa, cukupkan segala keperluan kami dalam menjalani tugas pelayanan, memerlukan anggaran biaya. Kepada Tuhan Sang Pemilik gereja ini, kami berseru-seru, cukupkan dan sediakan berlimpah seluruh kebutuhan pembiayaan anggaran pelayanan. Doa kami juga untuk Pepantan Bareng yang masih terus berlanjut melangsungkan pembangunannya, dimudahkan, diberkahi Tuhan, sehingga sampai pada waktunya nanti boleh jadi
dan membawa kesukacitaan, perkenan hati Tuhan atas bangunan tersebut hadir kepada kami, sehingga rumah ibadah itu akan menjadi rumah ibadah yang memulihkan, yang memberkati, yang membawa kedamaian, kesejukan hati bagi setiap orang yang datang menyembah dan berbakti di dalamnya. Terima kasih Bapa. Akhir dari semua rangkaian doa kami ini, kami menaikkan syukur serta memohon berkat. Tuhan memberi kesehatan, keselamatan, kedamaian, ketentraman, menjauhkan kami dari mara bahaya, memudahkan kami dalam berusaha bekerja, rezeki berlimpah, dimudahkan Tuhan tercurah atas kehidupan keluarga dan pribadi kami masing-masing. Semua doa ini kami mohon dengan yakin dan percaya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Doa kami panjatkan, dan kini turunkanlah berkah dari tahta-Mu. Turun memberkati saudara semua, kemurahan, anugerah berupa kesempatan tobat dipergunakan untuk segera hidup dalam pertobatan. Turun memberkati saudara, berkah berupa kesejahteraan lahir dan batin. Turun memberkati saudara, hidup rohani yang selalu bertumbuh, berbuah, dan semakin berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam kasih Allah Bapa, damai Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menaungi memberkati hidup saudara sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu perjumpaan doa pagi yang setelah perjalanan saya ke Jepang boleh dimulai kembali hari ini. Sampai bertemu di jadwal doa pagi hari-hari berikutnya, baik Selasa maupun Sabtu pagi. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.